Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah Swasta Sains Jati. Kali ini Mbak Yaki akan menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang memberikan pertanyaan kepada Mbak Yaki. Dan di sini Mbak Yaki akan menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama, ceritakan sedikit tentang pribadi Anda. Oke. Di sini Mbak Yaki akan menceritakan tentang pribadi Mbak Yaki ya. Mbak Yaki adalah orang yang bekerja keras. Apapun pekerjaan Mbak Yaki akan tetap jalani dan syukuri. Juga Mbak Yaki adalah sosok orang yang mandiri, tanpa berkaitan dengan siapapun. Yang dulunya Mbak Yaki adalah anak mami, suka yang selalu dimanjain sama orang tuanya, dan jadi sekarang malah menjadi sosok orang yang mandiri. Mbak Yaki bersyukur karena Mbak Yaki bisa berubah. Ya kan Mbak Yaki kan sekarang sudah nggak punya orang tua. Mbak Yaki itu ditinggalkan sama ibu Mbak Yaki sejak Mbak Yaki kelas 2 SMA. Ya dulunya Mbak Yaki itu waktu almarhum ibu Mbak Yaki ninggalin Mbak Yaki, itu Mbak Yaki itu dulu putus asa. Tapi sekarang alhamdulillah Mbak Yaki bisa karena Mbak Yaki tahu kalau di samping Mbak Yaki ini pasti ada jiwa itu. Ya, Mbak Yaki kan punya seorang adik perempuan, dan Mbak Yaki di sini tinggal sama Pak D dan Bu D. Ya meskipun di sini ada bapak, Mbak Yaki itu cari uang sendiri. Ya, itulah cerita kehidupan Mbak Yaki. Selanjutnya, mengapa Anda tertarik bergabung pada lembaga ini? Karena Mbak Yaki itu suka banget dan senang banget mengajar. Apalagi Mbak Yaki itu kan suka membagi ilmu kepada orang lain. Juga Mbak Yaki itu kan suka banget bercerita kepada siapapun. Dan juga kalau misalkan Mbak Yaki mengajar, pasti Mbak Yaki kan akan menceritakan, akan menjelaskan, dan juga akan membagi ilmu. Kalau Mbak Yaki nggak tahu, sesuanya yang kasih tahu. Kalau Mbak Yaki tahu, Mbak Yaki akan kasih tahu kepada siswanya. Jadi kenapa Mbak Yaki tertarik dengan lembaga ini? Karena Mbak Yaki suka membagi ilmu kepada orang lain. Itu. Oke, selanjutnya pertanyaan, jika Anda dapat bergabung dengan lembaga ini, apa Anda ngekos atau berangkat dari alamat Anda sekarang? Gini, Mbak kita masih belum tahu lokasinya, belum tahu tempatnya kan. Jadi Mbak Yaki mau melihat tempatnya, kondisinya, sekitarnya, apakah itu jaraknya jauh dari jalan raya ke tempat ke sekolahannya. Kalau berangkatnya sih Mbak Yaki kan nggak punya sepeda. Mbak Yaki kalau diterima di swasta, Mbak Yaki akan naik bis atau naik taksi. Pasti kan akan turun kalau misalkan jauh lokasinya, yang Mbak Yaki ngekos. Kalau misalkan Mbak Yaki nggak ngekos, ya pasti Mbak Yaki akan bolak-balik dan akan butuh waktu yang sangat lama. Pasti Mbak Yaki akan terlambat mungkin
karena masih jalan ya. Kalau misalkan dekat dengan jalan raya ya berarti naik taksi atau berarti nggak ngekos. Kalau misalkan jauh ya berarti ngekos. Oke. Dan selanjutnya, selain pendidikan formal, apakah Anda memiliki keterampilan diri? Keterampilan lain. Kalau keterampilan lain berarti banyak banget, karena baik itu apapun yang Baki gak tahu, pasti Baki itu akan cari tahu. Jadi keterampilan baik itu banyak banget ya, seperti karena keterampilan baik itu aktif di YouTube. Karena baik itu suka nge-vlog, suka apapun kegiatan baik itu pasti baik akan nge-vlog, akan bikin video. Baik itu suka ngedance, suka acting, suka menyanyi, suka memasak, suka membaca, dan suka mengajar, suka membagi ilmu kepada orang lain. Itulah keterampilan banyak ya, itu sih. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya, apa makna pekerjaan buat Anda? Oke, baik, akan menjawab. Pekerjaan adalah sesuatu hal yang membuat kita akan tahu betapa pentingnya pekerjaan itu. Meskipun kerjanya itu aja, kita harus jalani dan syukuri, dan jangan ada kata malu. Apapun pekerjaan kita harus syukuri dan kita jalani. Kita harus percaya diri bahwa kita itu bisa mencapai tujuan apa yang kita mau. Jadi itulah suatu pekerjaan. Kalau tidak bekerja, kita nggak bakal punya uang kan. Jadi kita harus mulai dan harus percaya diri bahwa kita bisa meskipun apapun pekerjaan kita. Karena suatu pekerjaan itu penting buat kita. Pasti semua orang itu memiliki pekerjaan masing-masing, meskipun ya seperti itu. Jadi menurut Bayaki itu apapun ya yang Bayaki kerjakan, pasti Bayaki itu sering aja ya, biarkan apa kata orang mengatakan ini itu, tapi buat Bayaki itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat berharga banget. Dan itu buat pengalaman juga buat Bayaki, karena sukses tidak gampang, karena sukses itu butuh rintangan dan tantangan. Karena sukses tidak langsung jadi setinggi apa pekerjaan. Pasti sukses itu dari 0 sampai ke atas. Jadi seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar Anda ingin bergabung di lembaga ini? Kami lembaga berbasis alam secara materi, banyak bersentuhan dengan alam. Wow, ini menarik sekali buat Bayaki ya. Dan pas sekali nih, kan Bayaki lulusan SMA, lulusan IPS kan, dan peminatannya itu adalah geografi, dan ini kebetulan sekali berkaitan dengan geografi juga kan, berbasis alam ya. Meskipun tentang alam, Bayaki itu suka banget sama pelajaran geografi. Jadi harapan Bayaki ingin bisa bergabung di lembaga ini dan akan menjadi motivasi buat Bayaki. Kalau Bayaki bisa bergabung di lembaga ini, Bayaki akan menjadi guru teladan. Dan semoga aja Bayaki bisa bergabung di lembaga ini.
Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di lembaga ini membutuhkan guru SD dan juga SMP. Cenderung tertarik di bagian mana dan apa alasannya? Oke, kalau menurut Bayaki, bagi itu sewajar apapun Bayaki tertarik di SD ataupun di SMP, Bayaki itu semuanya tertarik. Tapi masalahnya kalau di SD itu kan kalau mengajar pasti itu muridnya itu akan nurut kepada kita gitu. Kalau gurunya menasihati ini pasti dia akan nurut. Tapi beda dengan SMP. Kalau di SMP meskipun gurunya bilang ini, tapi muridnya nggak didengarkan. Maksudnya diabaikan gitu. Pasti itu akan membutuhkan mental gitu. Harus memiliki jiwa yang kuat untuk menghadapi muridnya yang nakal-nakal itu. Ya, kalau di SMP itu ya beda sih SD dengan SMP itu. Kalau di SD itu kan enak, ngajarin itu enak. Kalau di SMP kan pasti ada anak-anak yang nakal yang nggak nurut kepada gurunya. Jadi gitu guys. Dan meskipun baik itu suka dua-duanya sih, SD dan SMP itu baik sesuai aja. Tapi kalau di SMP baik harus memiliki jiwa yang mental dan harus menahan emosi, harus memiliki jiwa yang kuat dan harus menjaga emosinya. Kalau di SD kan ya biasa seperti mengajar gitu. Kalau bagi ya SD juga boleh, SMP juga boleh, karena bagi tertarik dengan dua-duanya. Oke. Dan selanjutnya sesuai info yang kami share. Oke. Saya Bayaki tahu info loker ini dari sosial media di Facebook, yaitu dari Mbak Ana. Salam buat Mbak Ana. Jadi itu. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Anda bisa mengaji? Mengaji? Tentu saja bisa. Dan itu wajib buat agama Islam, karena bagi agama Islam ya tentunya bagi bisa mengaji guys. Pernah hatam? Pernah, cuman 1 kali, dan pernah dijalankan di musola. Pertanyaan dari bapak atau ibu, ini pertanyaan di sini menggunakan video untuk mengaji bebas dengan 2 ayat. Nah, di sini Bayaki akan membacakan surat, tapi Bayaki nggak membacakan 2 ayat, tapi Bayaki akan membacakan sampai selesai. Di sini Bayaki akan membacakan surat Al-Mulk sampai selesai ya. Oke. Dan Bayaki sudah sholat dan Bayaki punya wudhu. Bayaki izin dulu mau ngambil Quran ya Bu. Bapak atau Ibu, mari sekarang Bayaki akan memulainya ya. Mari Bu, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur.
ثم راجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمشابيح وأجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلا الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على بطنه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يهزر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Oke, sekian dari wawancara ini, dan terima kasih buat Bapak atau Ibu yang melihat video ini. Dan harapan Bayaki, semoga Bayaki bisa bergabung di lembaga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada tutur sapa yang salah atau kalimat atau kata-kata yang gak sopan, tolong dimaklumi. Terima kasih.